hidup. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kebaktian jam doa Rabu sore. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk selalu bersandar pada Tuhan Yesus. Mari kita memasuki saat berdoa. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ujian nomor 203. Marilah kabarkan Injil. Mari kita bersama-sama berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Bapa, bahwa pada sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama dalam jam doa Rabu sore. Kiranya Tuhan akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Biarlah yang akan menjadi pergumulan kami Tuhan memberkati, sehingga setiap pergumulan dapat teratasi karena ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam doa pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Cada, mari kita menyanyikan lagu pujian nomor 246. Ku percaya pada Yesus.
Tuhanlah kekuatan dan syukurku. Bersyukur Bapa.
Benar Bapa, kami mau selalu bersyukur atas kasih setia-Mu bagi kami yang sudah menolong kami, bahkan sudah menemani hari-hari hidup kami walaupun dalam berbagai kesulitan. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kami tidak mau jauh dari Tuhan. Kami mau dekat dengan Tuhan senantiasa, supaya kami menemukan keintiman dengan-Mu. Waktunya Tuhan bicara bagi kami lewat firman ini. Roh Kudus, ambil alih konsentrasi kami, pimpin kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Tuhan jamah. Urapi kami semua yang hadir juga di tempat ini. Dari awal hingga akhir kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi 1 jam dengan Tuhan. Itu istilah saya dulu ya. Jadi kita, apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita mau belajar, mau selalu bersyukur karena Tuhan menyertai, dan kita mau datang senantiasa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita selalu mau membangun hubungan. Siapapun kita selalu membangun hubungan relasi, kita membangun hubungan kerja, kita membangun hubungan dalam pelayanan kita. Itu penting karena dengan hubungan itu minimal kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, dan kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya sebenarnya ada jauh di luar Tuhan, dari kegelapan. Tapi Tuhan panggil kita datang kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Itu hati Tuhan, hati Bapa, supaya kita senantiasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa, diam di rumah Tuhan, dan menikmati keintiman dengan Dia. Itu yang menjadi tujuan hidup saudara dan saya. Kalau saudara merasa saudara punya sahabat jauh, kadang-kadang masa sekarang itu terasa dekat. Sosial media yang ada itu bagaikan hanya di pelupuk mata. Dunia yang jauh terasa dekat. Bagaimana kita memandang Tuhan? Dulu kita melihat Tuhan yang jauh, transcendent. Tuhan yang, kalau bahasa kecil saya, awan-awan, di balik awan-awan. Nanti kalau kita tembus angkasa luar, mana Tuhan? Masih jauh sekali. Tapi ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan yang imanen, yang dekat, sampai kita seringkali berkata Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Dia selalu ada dan siap menemani kita. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau memanfaatkan waktu yang baik untuk bersekutu dengan Dia? Dulu saya seringkali berkata, kalau kita tidak datang jam 2, mungkin selain kesibukan yang tidak bisa tinggalkan, mungkin kita tidak memerlukan Tuhan, atau kita merasa kita kuat senantiasa. Hanya orang yang mau datang berserah, orang yang membutuhkan Tuhan, dia senantiasa ambil bagian dalam setiap persekutuan seperti malam ini. Nah, bagaimana saudara saya mau dekat dengan Tuhan sehingga kita memiliki hubungan yang intim? Mari kita buka bersama-sama Yeremia pasal yang ke-29. Malam ini kita akan belajar bersama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tandai ayat bagian itu dan saya akan secara langsung nanti bahas dalam poin demi poin. Yang pertama, supaya saudara bisa menemukan keintiman dengan Bapa, coba perhatikan di ayat yang ke-12. Dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar engkau, atau mendengar kamu. Ya, teks ini atau bagian ini tidak bisa dipisahkan dari konteks atau kondisi bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan. Ya, di daerah yang baru, kondisi yang baru, dalam lingkungan yang tertekan dengan komunitas yang baru, tentunya mereka sangat membutuhkan
bagaimana bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi dikatakan ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi yang sengaja memutarbalikkan keadaan walaupun mereka bernubuat menggunakan nama Tuhan, tetapi Tuhan bilang hati-hati dengan mereka, karena orang-orang seperti itu sebenarnya tidak membawa mereka kepada kebenaran. Tuhan ngerti apa yang sedang mereka alami di masa itu, sehingga Tuhan bilang, ini kalau bahasa saya, tunggu aja nanti 70 tahun, waktunya kamu akan kembali ke negeri itu, negeri yang sudah kamu tempati sebelumnya. Jadi Tuhan bilang, aku tahu rancanganmu mengenai kamu, aku tahu jalan-jalanku mengenai kamu. Tidak usah mikir yang lain, Tapi bagaimana kita senantiasa, khususnya bangsa itu senantiasa bisa membangun senantiasa hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi di ayat 12 dikatakan supaya mereka datang berseru kepada Tuhan. Nah, biasanya kalau orang datang berseru itu senantiasa orang itu ada dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumbernya. Jadi bukan jauh, tetapi konteksnya berkata pada masa itu ketika orang mendatangi Nabi, kalau di kemah sembahyang, mereka nggak bisa dekat. Mereka berdiri jauh-jauh. Saya tidak bisa membayangkan berapa jauhnya, tapi setidaknya mereka tidak pernah dekat dengan kemah itu. Mungkin kita bayangkan kalau itu pelatarannya di pagar gereja kita, mereka berdiri di jalan raya dan berteriak, panggil nama nabinya, dan mereka bilang, ini persembahan kami. Lalu Nabi menyuruh bujangnya atau hambanya pergi dan mengambil persembahan itu dan mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk menutupi kesalahan atau meredakan murka Allah, bukan menghapus dosa mereka. Jadi mereka tidak pernah datang dekat karena merasa bahwa mereka berdosa. Itulah sebabnya perhatikan baik-baik, biasanya orang-orang seperti itu selalu menggunakan kata berseru. Artinya mereka memanggil dengan suara yang nyaring. Mungkin kalau di daerah saya namanya berteriak. Kenapa harus berteriak? Karena memang tinggalnya di pantai. Jadi harus suara yang besar, bukan di gunung jadi lembut. Monggo, gak bisa. Ombaknya gede suaranya. Kalau kita bilang monggo, ketahuan ombak, sama seperti sepur lewat, baru kita sambil ngomong di pasar. Apa? Gak bisa dengar. Jadi mereka ketika memanggil Tuhan, mereka harus berseru dengan suara yang keras, tetapi itu menarik perhatian. Ih, ada teriakan. Jadi imamnya suruh, coba lihat, ada siapa yang datang mempersembahkan korban. Nah, Tuhan bilang dengan cara seperti itu, oke lah konteksnya penyelaman, tapi aku akan mendengar kamu. Jadi kita mau belajar bagian pertama. Kalau kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, datang berseru. Entah itu mau berteriak karena kita konsepnya L, tapi atau mau berbisik, nanti kita bicara bagian lain. Tapi setidaknya kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, baru kita merasakan ada hadirat Tuhan. Kita nggak bisa berdiri jauh lalu berkata, Tuhan dengarlah doa saya. Kalau begitu matikan siaran ini, nggak usah jam 2, kita berdoa dari masing-masing. Karena kita merasa dimanapun memang Tuhan ada, benar. Tetapi kita perlu membangun doa yang bersinergi, doa yang saling menopang satu sama lain. Jadi itulah sebabnya saudara dan saya datang berkumpul di sini. Tapi kalau zaman perjanjian baru, Yesus mati. Yesus mati untuk dosa kita. Itulah sebabnya ada jalan yang dibukakan, ada akses yang Yesus berikan bagi kita, sehingga saudara dan saya tidak harus berdiri jauh-jauh lagi dan berteriak, Imam, ini persembahan korban saya. Tapi saudara punya ID card, saudara bisa masuk di dalam rumah Tuhan, apalagi Tuhan sendiri sebagai imam besar yang menjadi kepala bait Allah, rumah bait Allah, dan kita punya akses bisa masuk. Saudara bisa perhatikan di Ibrani pasal 10
Bagaimana ayat 19, 20 dan 21? Itu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh, saudara bisa datang mendekat kepada Tuhan. Kalau zaman yang lama melalui perantara, tapi zaman yang baru, setiap pribadi, saudara punya akses, saudara punya waktu, saudara punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam doa saudara. Kalau begitu nggak usah perlu Pak Pendeta ya, nggak usah perlu hamba-hamba Tuhan. Perlu untuk membimbing rohani kita. Tapi bicara soal doa itu bicara komunikasi pribadi saudara dan saya. Pak Pendeta timbul tidak perlu lagi mendoakan saudara secara pribadi satu persatu, dan Tuhan dengar. Saudara punya akses, saudara punya kesempatan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan dengar karena Dia bilang datang dan berseru. Hanya konteks sekarang saudara bisa menyesuaikan. Tidak usah teriak-teriak. Ya, saudara dalam hati saja, saudara mungkin seperti Hana datang di rumah Tuhan, mulutnya komat kami, Tuhan tahu hati saudara. Yang penting saudara datang mendekat kepada Tuhan. Jangan berdiri jauh-jauh dan berkata, Tuhan, mana janji-janji? Enggak, Tuhan mau datang mendekat kepada Dia dalam doa. Nah, saudara menyadari akan hal ini. Kenapa kita tidak menggunakan waktu untuk datang kepada Tuhan? Dia kasih waktu, Dia kasih kesempatan, Dia buka jalan, Dia menjadi imam. Istilah kalau bahasa saya, Dia nunggu penjaga untuk pintu rumah Tuhan. Masa kan kita mengabaikan Dia? Seharusnya kita punya satu kesempatan untuk datang, tapi banyak orang yang mengabaikan hal ini. Saudara punya kesempatan untuk datang, karena Tuhan senantiasa menunggu kita. Jadi marilah datang, mendekat, dan berseru dengan iman saudara kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar. Kalau kita mau membangun hubungan, bukan saja berseru, kita menyediakan waktu. Perhatikan ayat 13. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kata mencari ini butuh bukan saja energi, tapi kita menyediakan waktu khusus untuk datang mencari Tuhan. Tidak usah, saya tidak perlu tanya berapa waktu yang saudara sediakan untuk datang di jam doa ini. Tapi setidaknya saudara sudah siapkan dari jauh hari, bukan kaget-kaget, udah 5:30, 30 menit lagi mau ibadah. Ya syukur kalau dekat, kalau jauh. Contohnya misal saya harus butuh waktu berapa menit, saya harus sudah tahu split waktunya. Belum lagi hitung kalau macet 10% potong. Tapi puji Tuhan tadi on time, tepat waktu. Padahal saya sudah ketar-ketir. Sedikit lagi kalau macet saya angkat telepon Pak Pendeta. Tolong siap-siap, standby. Tapi puji Tuhan tepat waktu, dan puji Tuhan tidak hujan. Ini Rabu yang spesial. Biasanya hujan. Kan? Dan kalau sudah hujan, amato ya. Amato baru selamat jalan. Bakalan kita nonton YouTube. Tapi kita sediakan waktu kita, karena yang mau kita ketemu ini Tuhan. Coba kalau Pak Gubernur aja, nggak usah Pak Presiden. Kalau tinggi mah, Pak Gubernur silakan datang Bapak Ibu ya. Kita buka bersama. Waduh, pasti kita mikir pakai baju batik apa nih? Kita datang jam berapa sebelum beliau hadir? Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kalau bisa kita datang lebih awal, padahal nanti habis ibadah ini kita ngobrol panjang ya. Coba kalau kita datang lebih awal, ibadah panjang, biar habisnya bisa ada space waktu untuk kita bisa ngobrol. Tapi setidaknya saya mau katakan, kasih waktu datang mencari Tuhan. Bukan sekali lagi, bukan di rumah, tapi datang di gereja ini. Tadi pagi saya punya kisah menarik. Saudara tahu Pendeta Victor Rembert ya? Kalau nanti dia nonton ini nggak apa-apa. Saya mau cerita dia tadi pagi, dia posting, dia punya channel YouTube atau apa yang namanya sanitasi spiritual. Setiap hari dia kirim di saya, walaupun itu ada di YouTube, tapi dia selalu kirim di WA saya. Dan hari ini judulnya menarik, kopi terbaik di dunia di Bali. Racikan ala Grasi Mastro, dia bilang Mastro, di second floor office. Saudara bisa buka nanti ya. Lalu saya bilang,
Bro, saya jangan pandai bro pendeta. Bro pendeta, pasti enak ya. Enak banget. Ini komunikasi kita juga yang saya bilang, kalau begitu saya minta dong kirim ke tempatku. Apa dia jawab? Pak pendeta, kalau mau makan, minum kopi ini harus datang sendiri sini. Tidak bisa kirim. Lalu saya kirim motion lagi. Nenek-nenek yang senggol-senggol sampai ketawa lucu-lucu ya. Ada kan? Saya sering kirim motion di grup ya. 2 nenek yang ketawa lucu-lucu ya. Artinya saya merasa geli banget. Itu basa-basi, tapi dia bilang kalau mau minum harus datang ke sini. Nah saya bayangkan, Tuhan minta berkat dong. Tuhan bilang enak aja tinggal di rumah minta berkat. Datang dong ke gereja, masuk ke jam 2 baru saya kasih berkat. Nah seperti itulah Tuhan. Kita punya waktu khusus datang mencari Tuhan, baru Tuhan kasih. Sebenarnya berkatnya Tuhan sudah sediakan. Tapi kenapa kita telah datang? Kalau telah datang ya tunggu minggu depan berkatnya. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan, sediakan waktu pada Tuhan, masakan Tuhan tidak menghitungkan jari laba pun saudara. Masakan Tuhan tidak menghitungkan betapa saudara berjari lelah untuk menyediakan waktu untuk datang kepada Tuhan. Setidaknya kalau saudara datang kepada Tuhan, ada untung lah, bukan rugi. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Apakah di rumah nggak bisa dengar? Bisa. Tapi kalau di gereja ada emosional yang muncul dan saudara merasa saya mendapat sesuatu. Dan kalau misalnya suami atau istri saudara tanya apa yang bapak atau mama papi dapat atau mas dapat di gereja, saya mendapat rema. Tuhan firman bicara bagi saya. Jadi ada sesuatu yang saudara dapat. Saya bandingkan satu ayat ya, dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata gini. Bagian terakhir ya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setidaknya saudara yang saya datang di rumah Tuhan, pendengaran kita dipertajam oleh firman Tuhan. Kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Kita dipeka untuk mengerti rencana Tuhan melalui firman ini. Bukankah Tuhan bilang dari awal di atas bagian awal di ayat 11, rancangan-rancanganku dan jalan-jalanku itu terbaik, bagus bagi kita. Kenapa kita tidak datang mencari Tuhan? Kalau kita datang mencari Tuhan, itu keuntungan. Karena kalau kita menjadi seorang murid, dia duduk dan mendengar setiap perkataan firman Tuhan. Dan ayat 5 dikatakan dalam Yesaya 50 tadi, telinga kita dibuka, maka kita tidak akan memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Karena kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kebinasaan. Firman Tuhan tidak membawa kita untuk menjadi pemberontak, dan firman Tuhan membawa kita untuk semakin mengerti apa yang Tuhan bilang dalam rancangan-rancangan dan jalan-jalannya. Itulah sebabnya mari kita jangan merasa Tuhan ada yang jauh di atas sana. Tapi selagi dia dekat, khususkanlah waktu saudara untuk mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya nanti ada waktunya. Saudara mau berteriak sampai capek, saudara sampai capek, sudah game over, saudara sudah pintu berkata tutup dan Tuhan tidak mendengar lagi. Tapi kapan? Ada waktunya. Sekarang semua pintu anugerah dibukakan. Kenapa kita tidak pakai hak suara kita untuk bicara atau berseru kepada Tuhan? Amos 5 ayat 4 berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Telinga kita dipertajam, kita bisa mendengar suara Tuhan, karakter kita dibentuk, tidak memberontak, kita jadi seorang murid yang taat, duduk dan mendengar suara Tuhan, malah dikatakan kita akan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari menikmati sukacita, datang mendekat cari Tuhan, sediakan waktu. Dan yang ketiga dikatakan ayat 13 bagian B dan 14a. Saya bacakan ya, 13b dan 14a. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati,
Ayat 15 berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku dengan demikianlah firman Tuhan. Jadi sediakan waktu cari Tuhan, sediakan waktu, tapi butuh ketulusan hati. Kenapa bicara ketulusan hati? Karena ini bukan bicara ini jam ibadah, ini bukan bicara ini jadwal gereja. Tapi saudara menemukan keintiman itu bicara hati. Saudara rindu nggak datang cari Tuhan? Saudara rindu nggak saudara mau cari keintiman dengan Tuhan? Karena cari Tuhan bukan masalah saudara dulu di gereja, tapi hati kita nggak ada di gereja. Saudara duduk, seluruh eksistensi kehidupan saudara, Bapak Ibu semua kita ada di sini. Minta maaf, tapi kalau misalnya kita, ini contoh yang paling jelas ya, paling sering kali kita lihat, udah ikut ibadah, manis-manis, ada firman Tuhan, tiba-tiba gerimis, ada hujan sedikit, apa yang kita lakukan? Biar aja motor basah. Tapi pasti semua akan keluar. Ini kalau punya mobil enggak, tapi kalau motor keluar, aduh helm basah, jaket basah. Itu yang minimal standar yang kita pikirkan. Belum lagi kalau ada di rumah, aduh jemuran belum angkat, apa tadi kompor udah matikan belum ya? Itu kepikiran selama ibadah, sehingga menyebabkan kita nggak pernah fokus kepada ibadah itu. Hati kita menjauh dari ibadah itu. Itu bahaya sebenarnya. Kelemahan kita datang tapi tidak menikmati keintiman dengan Tuhan. Yeremia lagi, Yesaya 29 jelas berkata kepada kita ayat yang 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini cara bangsa Israel yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Wah, ini jam doa kita hadir, tapi sesungguhnya kita tidak hadir karena hati kita tidak ada di sini. Mari kita jaga hati, sebagaimana kita jaga perasaan orang lain, apalagi kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mendua hati, tapi fokus pada Tuhan, datang pada Tuhan, sediakan waktu, tapi hati kita harus juga dijaga. Kenapa? Itu penting. Bicara komunikasi, bicara keintiman itu bicara keterkaitan hati, keterpautan hati kita terpaut dengan Tuhan. Jadi hati itu memegang kendali dengan peranan yang penting. Itulah sebabnya jagalah hati kita. Karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Kalau hati kita kotor, percuma saudara beribadah, saudara ikut persekutuan, tidak ada faedahnya. Tapi kalau hati kita benar, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, berkat mengalir dengan luar biasa. Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apalagi? Apa yang jadi alasan saudara tidak mau datang mencari Tuhan? Waktu sudah diberikan, akses Tuhan berikan. Tuhan sudah melihat kita bukan orang berdosa lagi, tapi Dia sudah menganggap kita orang yang benar di matanya. Dia kasih kesempatan kita, masuk, silakan datang, dan Dia menjadi kepala rumah baik Allah itu. Apa yang jadi alasan kita datang? Tidak layak, itu sudah dilayakkan. Hati belum bersih, Tuhan sudah bersihkan. Apalagi yang dia halangan? Jadi mari jangan menyia-nyiakan kesempatan yang indah ini. Kalau keintiman kita dibangun itu bukan saja karena sesuatu yang tercipta dengan sendirinya, tapi butuh proses. Keintiman dengan Tuhan terjadi karena bukan secara instan, tapi terjadi karena ada kegiatan yang intens, yang progres, yang terus menerus terjadi antara kita dengan Tuhan. Karena saudara saya sudah datang mau mencari Tuhan, sudah mau menyediakan waktu, bahkan sudah siapkan hati kepada Tuhan. Nah, kalau kita melakukan hal itu, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kita. Ayat terakhir saya bacakan satu ayat ini. Mazmur 141 ayat 1 berkata, ya Tuhan,
Aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Kita sudah memenuhi syarat, tidak mungkin Tuhan mengabaikan kita. Tuhan itu mendengar doa kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin kita respon firman Tuhan dengan satu pujian. Ini maaf tidak ada sini ya. Mungkin lagunya lama. Sungguh indah Kau Tuhan. Pas ayat tolong saya. Sungguh indah Kau Tuhan. Ini lagu lama ya. Kita sini ada pujiannya. Ku cari wajah-Mu penuhkan kasih. Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Jawab Kau Tuhan yang selalu benar. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menjawab doa kami bukan dengan keinginan kami, tapi Tuhan menjawab doa kami karena rancangan-Mu dan jalan-jalan-Mu, supaya kami menikmati keindahan dan keintiman dengan Tuhan. Suatu hubungan yang penuh kasih dan sayang, karena tidak ada lagi tempat di mana kami menaruh harapan kami. Tidak ada lagi tempat di mana kami bisa menikmati bukan saja penghiburan, bukan saja perlindungan, tapi keselamatan yang kami terima dari Engkau. Jadi kami harus berkata, memang Tuhan, Engkau sungguh indah, Engkau menara perlindungan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Setiap hati yang membutuhkan pertolongan, Engkau selalu ada dan siap menolong. Jadi Engkau bukan saja berkata yes untuk pekerjaan doa-doa kami, tapi Tuhan juga memberikan sesuatu yang lain sebagai pengganti. Bahkan Tuhan juga memberikan yang terbaik ketika kami menanti jawaban Tuhan. Kami sudah datang, kami sudah sediakan waktu, kami sudah datang dengan hati. Tuhan, dengarlah doa kami, supaya kami berkenan kepada Bapa. Haleluya.
Selesai bicara Tuhan, mari Roh Kudus ambil alih semua kami, berikan pengertian dan hikmat-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Tanda yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah membuka hati untuk kita, untuk membangun hubungan yang intim dengan kita dan bagaimana respon kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan membagi kelompok, tetapi kita akan berdoa bersama-sama. Saya ingin Bapak Ibu Saudara juga membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Selain berdoa untuk pokok doa saudara, silahkan saudara akan bersama-sama kita akan berdoa untuk pokok doa kita. Jangan lupa berdoa untuk khususnya untuk pembangunan gereja, dan baik secara kualitas maupun kuantitas, baik dalam gedung, dalam diri jemaat, dan karakternya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan Allah kuasa melakukan segala perkara, dan kita akan berdoa secara bersama-sama. Tuhan
Kami juga berdoa. Kita juga berdoa untuk setiap pergumulan kita masing-masing, supaya Tuhan pun bisa ambil bagian untuk pergumulan kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang sudah membuka hati, Allah yang sudah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, Allah yang sudah turun ke surga menjadi manusia sehingga dapat berinteraksi dengan kami secara pribadi, Allah yang sudah ambil bagian di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasih Tuhan atas setiap pergumulan demi doa-doa kami, baik bagi bangsa dan negara kami, baik bagi gereja ini Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan, khususnya dalam setiap urusan-urusan yang ada. Kami berdoa supaya Tuhan gerakkan hati jemaat Tuhan untuk rindu datang kepada Tuhan, rindu untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh terbeban, hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Karena itu bukan kebutuhan daripada Tuhan, itu adalah kebutuhan kami.
Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesadaran bagi diri kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesadaran bagi jemaat Tuhan, bahwa kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kebijakan-kebijakan kami, di dalam setiap apapun yang saat ini kami bergumulkan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan, kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan atas setiap doa kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Sekiranya Tuhan menyediakan telinganya untuk mendengar setiap doa-doa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh setia hadir. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir saat ini. Tuhan memberkati, Kau mendengar semua doa kami. Engkau akan memberikan jawaban setiap pergumulan kami tepat pada waktunya. Dan kami meyakini janji Tuhan adalah janji yang luar biasa, yang pasti dan digenapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami memohon campur tangan Tuhan. Jika saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri persekutuan doa kami pada hari ini, kiranya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Kalau saat ini kami mau pulang, pimpin, sertai, antar kepulangan kami, sehingga kami menemui keselamatan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami hidup dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payahmu, dalam setiap pergumulanmu diberkatilah engkau. Bangunlah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, karena engkau butuh Tuhan. Engkau memerlukan uluran tangan kasih Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa atas dirimu. Sehingga di dalam kehidupan telah engkau dilayakkan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuannya, perhiburan melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.